Masya Allah, ini judulnya nih kalau FTV Cintaku Bersemi di Kala Pandemi ini. Asik Masya banget Allah. dasar anak FTV emang Bisa ya. bikin FTV, saya pemain FTV jadi Waduh. bisa bikin judul nih. Nah ini saya jadi penasaran nih sama tadi pertanyaan Ustadz Maulana yang belum sempat dijawab sama guru kita nih. Ustadz Syam, Tabe. nah gimana nih, tadi kan ada pertanyaan mengenai pernikahan itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya seperti tadi tayangan barusan ya. Iya. Menikah di saat pandemi. Nah ini Iya. kira-kira apa sih dampak negatif dan positifnya seperti tadi pertanyaan Ustadz Maulana nih, mohon dijawab Ustadz silakan. Baik, salam tabe guru-guruku Ustaz Maulana, Habib, Jihan, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Menikah lambat tidak masalah, menikah cepat tidak masalah, tapi yang lebih baik adalah menikah tepat. Karena bukan masalah lambat atau cepatnya, namun tepatnya. Banyak yang dikatakan dia menikah namun ternyata banyak dampak negatifnya. Apa sih salah satunya yang menjadi syarat kita menikah? Udah akil balik. Apa bukan balik doang, kalau balik doang fisiknya doang ya. Laki-laki udah mimpi basah, perempuan udah haid, berarti udah balik dia, udah dewasa. Tapi belum akil, banyak yang balik fisiknya tapi enggak akil. Akhirnya yang tadi terjadilah gangguan psikologi, kemudian terjadi dampak negatif yang pertama gangguan psikologinya, kemudian gangguan apa lagi? Gangguan kekerasan fisik. Ya, dampak negatifnya karena emosinya belum stabil di usia yang belum tepat. Namun ternyata banyak juga yang kelihatan muda, namun ternyata dia sudah akil balik, udah berakal dan udah dewasa secara physically. Namun ternyata jikalau kita kembali lagi melihat tujuan daripada pernikahan di ayat 21 surah Ar-Rum, Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan kita dan pasangan kita untuk apa? Litaskunu, untuk merasa sakinah, untuk merasa nyaman, untuk merasa tenang. Bagaimana mungkin jikalau setelah menikah baru merasa resah? Gitu kan? Setelah menikah baru mikirin gimana ya keuangan kita, gimana ya kehidupan kita, gimana pendidikan kita, gimana karir kita. Padahal tujuan pernikahan itu untuk sakinah, untuk merasakan ketenangan, untuk kenyamanan. Jadi kalau ditanyakan dampak negatifnya apa saja, dampak psikologinya ada, kemudian dampak keuangannya ada, kemudian dampak kepada karirnya juga ada. Namun ternyata dampak positifnya jauh lebih banyak daripada itu. Masya Allah, betul. Jikalau ada dampak negatif, segala sesuatu pasti ada efek negatifnya. Namun jikalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa menikah? Karena perintah Allah. Kenapa menikah? Karena sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tujuan pernikahan apa? Karena sebenarnya tujuan pernikahan adalah ibadah tadi. Di saat kita menggenggam tangan maka mendapatkan pahala. Tapi kalau belum menikah, menggenggam tangan mendapatkan dosa. Maka subhanallah banyak sekali ladang-ladang pahala yang akan didapatkan ketika kita setelah menikah. Berarti dampak positifnya jauh lebih banyak daripada dampak negatifnya. Namun teman-teman sekalian, kembali Syam ingatkan sebagai temennya para millennials ya. Betul. Jadi kalau dulu mungkin kita temennya para jomblo gitu yang mendengarkan Islam itu indah. Sekarang temennya para millennials yang mendengarkan Islam itu indah, semuanya butuh persiapan. Al-Quran juga tidak menginginkan kita melakukan sesuatu tanpa persiapan. Sholat saja nggak bisa orang sholat tanpa berwudhu dulu. Betul. Ya nggak bisa Apalagi. kita sholat tanpa menyiapkan baju yang bersih Betul. dari najis. Ya jadi semuanya butuh persiapan. Masya Allah, luar biasa. Apalagi menikah ya Ustadz ya. Betul, ibadah sepanjang Sepanjang masa. sepanjang hidup. Iya. Nah, tapi jamaah yang ada di rumah, kaum milenial terutama jangan jadi takut juga untuk menikah di usia Enggak, muda. Ya. iya karena negatifnya dikit doang. Betul, negatifnya dikit. Yang penting persyaratan menurut undang-undang udah boleh. Nah, misalnya mental sudah siap, orang tua sudah mengizinkan, barulah kita menyempurnakan ibadah kita. Masya Allah.